Yobe Saputra dari Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mewawancarai saudara siapa di sini? Saya Fadli Irfansyah dari Prodi FISIP. Ya, jadi saya akan mewawancari tentang kebijakan KTR di UMJ. Yang pertama, tahu nggak sih di UMJ diterapkan kebijakan KTR? Ya, saya tahu ini dari lama. Yang kedua, gimana pendapat Anda terkait kebijakan KTR ini? Pendapat saya, kebijakan KTR ini sangat bagus diterapkan cepat di Jakarta. Karena ya, selain bisa mengurangi dampak yang terjadi akibat rokok tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Anda penerapan kebijakan KTR ini harus bagaimana? Buat penerapannya sendiri harus benar-benar yang diterapkan di kampus ini, baik lagi untuk kesehatan kita bersama yang ada di lingkungan kampus ini. Lalu yang terakhir, menurut Anda sanksi yang cocok untuk pelanggarnya ini apa? Kalau buat sanksi sendiri mungkin bisa dikenakan suatu denda, tapi baik lagi ke orangnya tersebut. Terima kasih Saudara Fadli sudah ikut serta dalam wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai saudara siapa ini di sini? Saudara Fadil, Saudara Fadil. Iya. Fadil dari fakultas apa? Fakultas Fisip, Apa tuh FISIP? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Iya, jurusannya apa tuh? Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Angkatan berapa dia? Angkatan 2022. 2022. 2022 ya. Oke, dia. Jadi gue pengen nanya-nanya nih seputar KTR. Iya. Lu tau gak sih KTR itu apa? KTR tuh apa tuh? KTR itu kawasan tanpa rokok yang ada di UMJ. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama gua, tahu nggak di UMJ diterapkan kebijakan KTR? Selama ini sih saya nggak tahu ya. Belum tahu. Belum tahu. Sama sekali belum tahu. Sama sekali belum tahu. Oke. Terus yang kedua, gimana pendapat Anda terkait kebijakan KTR ini? Menurut saya sih bagus, tetapi menurut saya bagus, tapi kalau bagi orang perokok yang sangat akut itu pasti meresahkan ya. Meresahkannya kenapa tuh? Meresahkan, jadi kita di wilayah ini nggak boleh merokok gitu, harus di wilayah lain. Berarti harus disediain tempat. Iya, sediakan tempat. Terus yang ketiga, setuju nggak sih tentang adanya kebijakan ini? Saya sih setuju, saya sendiri setuju, tetapi tidak tahu yang lain bagaimana. Tergantung pandangan orang lain aja sih. Oke. Ya. Yang keempat, menurut Anda penerapan kebijakan KTR ini harus bagaimana? Menurut saya sih nggak apa-apa kasih kebijakan seperti ini, tetapi kalian ya pihak UMJ harus menemukan membuat tempat untuk merokok gitu. Oh, disediain fasilitas. Iya, dari Oke. fasilitas buat merokok seperti itu. Terus yang selanjutnya, menurut Anda sanksi yang cocok untuk pelanggar kebijakan ini itu apa? Misalnya nih ada pelanggar, Iya. itu sanksinya apa? Yang kira-kira cocok? Sanksinya itu mending denda sih. Denda. Denda. Dendanya sebesar berapa tuh? 500.000 juga udah jelas sih. 500.000. Iya. Oke. Iya. Terus yang terakhir, gimana sih pandangan Anda tentang diterapkannya kebijakan ini? Ya, kembali pertama aja bagus. 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 Ya menurut pandangan saya sih bagus. Soalnya saya nggak terlalu perokok akut, tapi pandangan orang lain yang perokok akut tuh pasti ada bilang ada apa sih, ngapain sih buat peraturan begini gitu. Seperti itu. Dan juga harus disediain fasilitasnya. Iya. Tapi berarti Anda sendiri merokok? Ngerokok saya. Oh, merokok, cuman nggak akut. Nggak akut. Oke. Iya. Oke, Fadil, terima kasih Iya. buat waktunya di Iya. wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Alif Rahman dari Prodi Ilmu Komunikasi. Alif Rahman. Angkatan berapa nih? Angkatan 2022. Oh, berarti baru ya. Lebih baru. Yang pertama, aku mau nanya, tahu nggak sih di UMJ diterapin kebijakan KTR? Tahu Tapi sebelumnya tahu nggak KTR itu apa? kawasan tanpa rokok Oh, tahu. Nah itu dapat infonya dari mana pertama kali? dari temen. Oh, dari temen. Berarti dari temen terus nyampein ke lu. Iya.
Oke, terus yang kedua, gimana sih pendapat Anda terkait kebijakan ini? Bagus buat apa ya? Buat ngurangin asap rokok yang ada di area kampus. Oke. Terus yang ketiga, setuju nggak sih tentang adanya kebijakan ini? Setuju banget. Setuju banget. Alasannya? Alasannya karena kan asap rokok tuh nggak sehat ya. Jadi kita butuh KTR tuh buat ngurangin area tanpa asap rokok gitu. Oh, jadi lebih mensterilkan ya? Iya, area. mensterilkan udara sekitar. Oke. Terus selanjutnya, menurut Anda penerapan kebijakan ini harus gimana? Lebih ini apa ya? Untuk kedepannya diharapkan dipertegas lagi dan disiapkan area merokok atau smoking area bagi para perokoknya. Oh, jadi mungkin solusinya dari Anda adanya fasilitas ya? Iya, fasilitas smoking areanya. Oke. Terus selanjutnya, menurut Anda sanksi yang cocok untuk pelanggar kebijakan ini itu apa? Sanksi yang cocok bayar denda sama bersihkan area kampus gitu aja sih. Bayar denda tuh kira-kira berapa nominalnya? Ya nominal 100.000. 100.000. Iya. Dan itu buat bersihin area kampus tuh maksudnya gimana? Bersihin satu kampus atau gimana tuh? Gimana ya? Boleh buat satu kampus. Atau enggak mungkin bersihin Satu fakultas nggak iya, apa-apa. yang banyak keuntungan rokoknya mungkin. Iya. Oke, Alif, terima kasih waktunya. Iya. Dan sama-sama. oke teman-teman, jadi wawancara kali ini sudah selesai ya, dari Alif sebagai pembicaranya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini dengan Ibu siapa? Saya dengan Feldaria dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ibu Felda. Pertanyaan pertama, Ibu sudah tahu belum kalau di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok? Iya, saya tahu dari adanya spanduk-spanduk yang ada di depan fakultas maupun di kantin. Ada di kampus. Berarti kalau dari informasi yang seperti spanduk dan lain-lain sudah bisa dicerna oleh orang lain. Ya, betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana pendapat Ibu mengenai kebijakan KTR ini? Kalau kebijakan adanya kawasan bebas rokok, ini setuju ya. Di mana kampus-kampus lain pun juga sama, sudah memperlakukan hal yang sama, apalagi di area publik, ini penting sekali. Jadi untuk menunjang itu semua, bukan hanya di kampus kita, dan saya rasa di publik area pun juga ada, dan itu bagus. Lalu selanjutnya, kira-kira Ibu setuju dengan adanya kebijakan KTR ini? Iya, saya setuju. Lalu selanjutnya, menurut Ibu penerapan kebijakan ini itu harus bagaimana? Penerapannya harus seperti apa? Oke. Yang pertama harus ada sosialisasi dulu. Nah, di sini bisa dilakukan oleh tingkat rektorat maupun di masing-masing fakultas. Jadi semua himbauan ini harus bisa tersosialisasi dengan baik. Selain bukan hanya dari spanduk ya, tapi mungkin juga dari dosen, dari himpunan-himpunan, dari mahasiswa itu sendiri bisa menyebarkan informasi bahwa di sini adalah kawasan bebas rokok supaya lebih bisa diterima dengan baik. Kalau menurut Ibu, solusinya itu apa selain itu? Apakah harus ada fasilitas kayak smoking area atau apa gitu? Oke, saya setuju. Ketika memang ada larangan, juga harus ada fasilitas yang memberikan ruang untuk mereka yang merokok. Jadi kalau memang dilarang di area sini, tapi disiapkan untuk area yang memang dikhususkan, sehingga ketika mereka yang merokok, mereka sudah tahu bahwa kalau merokok harus di tempat yang begitu. Yang sudah disediai. Saya juga setuju dengan itu. Lalu kira-kira kalau ada yang melanggar, sanksi apa yang cocok untuk para pelanggar? Oke, untuk sanksi ini juga akan jadi pertimbangan sendiri ya. Misalnya mau ada sanksi berupa uang kah dari segi uang atau bahkan pendisiplinan dari misalnya ya kalau kawan merokok suruh push up gitu atau apapun itu. Tapi memang harus ada yang monitoring. Kalau kita kan sekarang belum. Jadi kalau ada aturan, ada hukuman ya harus
berarti harus ada tim satgas gitu kali ya. Iya. Dan kalau sanksinya berarti kan saya sempat dengar di kampus lain itu sanksinya kenakan denda. Kalau ibu setuju nggak sih kalau dikenakan denda gitu? Denda nominalnya juga harus menyesuaikan juga ya dengan masing-masing mahasiswa nih gitu. Ya mungkin kalau di awal nggak usah denda dulu lah, lebih ke himbauan, terus ada beberapa tahap di mana dia harus bayar gitu. Kayaknya untuk tahap awal 2 ini mungkin lebih ke bayar 50-an bulan. Tapi mungkin dendanya kalau misalkan dia udah melakukan berkali-kali. Iya gitu. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai saudara siapa? Hafiz Mustaqim. Hafiz Mustaqim dari prodi apa nih? Prodi Ilmu Komunikasi. Fisik ya, angkatan 2021. angkatan itu. Iya. Nah, pertanyaan pertama, aku nanya, dulu tuh masih di kampus kita ini tuh ada kebijakan larangan rokok. Kalau gue sih ya tahu, sebenarnya tahu, tapi belum efektif. Jadi gue juga suka ngerokok sembarangan aja. Tapi gue sebenarnya tahu. Gua tahu. Taunya dari apa? Dari banner-banner kayak di apa namanya tuh yang tempat makan food court gitu-gitu. Nah, selanjutnya gimana pendapat lo soal kebijakan KTR di ini? Kalau pendapat gue sih ya harus dikasih ruang yang smoking area gitu buat para perokok biar lebih efektif di kawasan perokok itu, di kebijakan itu biar lebih efektif. Jadi kita harus kampus harus membuat lahan-lahan untuk jadi area smoking area gitu. Mungkin itu salah satu solusi. Iya, solusi juga. Lalu selanjutnya, menurut lo setuju nggak sih tentang kebijakan KTR ini? Sebenarnya sih setuju sih, soalnya kalau kita rokok sembarangan juga banyak yang dirugikan ya, apalagi kan rokok pasif tuh lebih parah daripada rokok aktif kan. Banyak orang yang merokok jadi nggak apa ya, apa sih namanya itu, kalau nggak nyaman jadi Karena udaranya tercemar. Mas. iya betul. Oke, selanjutnya menurut lo gimana caranya penerapan itu di kampus ini katanya? Ya yang tadi sih yang solusi gua harus dibuat area smoking area gitu. Terus selanjutnya, kira-kira sanksi apa yang cocok nih buat pelanggar KTR ini? Kalau gua ya, kalau gua jadi orang kampus membuat kebijakan seperti ini, kalau ada yang melanggar ya paling gua suruh bersihin area kampus. Itu sanksi-sanksi yang kecil dulu. Apabila dia udah melanggar terus-menerus nih, boleh aja kita kasih sanksi denda semacam uang gitu-gitu. Berarti bertahap sanksinya. Bertahan. Lalu yang terakhir, bagaimana pandangan lo tentang penerapan KTR ini? Udah efektif apa belum? Menurut gua sih ya belum efektif karena gua ngerasain sendiri di kampus ini belum efektif kalau masalah kawasan tanpa rokok. Oke, sekian wawancara saya kepada Hakim, saudara Hakim.